Halo semuanya, belakangan ini cuaca makin hari kerasa makin panas banget ya. Berita di mana-mana sibuk ngebahas soal global warming, efek rumah kaca, sampai emisi karbon yang makin parah. Tapi, gimana kalau saya kasih tahu satu fakta gila yang bikin merinding? Sebenarnya, bumi kita saat ini sedang berada di zaman es. Beneran, kita ini sebenarnya lagi hidup di musim dinginnya bumi. Di sepanjang 4,6 miliar tahun sejarah bumi, kondisi kayak sekarang yang mana kutub utara dan selatan ditutupi es itu sebenarnya sangatlah tidak normal. Normalnya bumi itu 90% waktunya sangat amat panas. Bahkan di era normalnya bumi, kutub utara dan kutub selatan itu formsnya pepohonan hijau yang subur dan banyak bunga. Sederhananya gini, selama di bumi masih ada dataran es raksasa kayak Antartika, artinya bumi tersebut resmi masih dalam zaman es. Seheboh apapun isu pemanasan global sekarang, Antartika masih ada esnya kan? Berarti kita masih di dalam zaman es. Sepanjang sejarahnya, bumi baru pernah mengalami 5 kali zaman es besar. Dan kita, spesies manusia, kebetulan lahir di zaman es kelima yang sudah berjalan sejak 2,58 juta tahun yang lalu. Kalian tahu dinosaurus kan? Dinosaurus itu hidup di musim panasnya bumi. Sepanjang hidupnya, mereka nggak pernah tahu rasanya zaman es. Mereka nggak pernah lihat salju. Paling cuma lihat sekali pas asteroid menghantam bumi sebelum mereka punah. Nah, 60 juta tahun setelah dinosaurus punah, bumi masuk ke zaman es kelima, yaitu sekitar 2,58 juta tahun yang lalu. Dan tepat di saat bumi mendadak dingin itulah spesies manusia pertama lahir. Spesies ini namanya Homo habilis. Jadi, manusia dari awal berdiri memang spesies anak zaman es. Kita sama sekali belum pernah ngerasain musim panas asli milik bumi. Tapi mungkin kalian mikir, kalau sekarang zaman es, kok rasanya anget-anget aja, nggak segini itu? Nah, zaman es itu dibagi jadi 2 fase. Fase es yang dinginnya ekstrim dan fase antar es yang suhunya lebih hangat. Saat ini, kita lagi berada di fase antar es yang dimulai sejak 12.000 tahun lalu. Angka 12.000 tahun ini familiar nggak? Ini angka yang sama saat patung Sphinx dan piramida Giza diduga didirikan. Dan ini juga periode yang sama ketika kota Atlantis disebut-sebut tenggelam akibat es yang meleleh secara mendadak. Satu fase zaman es biasanya berlangsung selama 100.000 tahun. Dan 80% dari durasi itu isinya dingin yang menyiksa. Fase hangat yang kita nikmati sekarang ini bisa saja berakhir kapan saja. Begitu berganti fase, bumi bisa mendadak membeku selama puluhan ribu tahun. Seberapa dingin sih kalau pas puncak dinginnya zaman es? Jawabannya, bumi bisa membeku total sampai ke garis khatulistiwa. Fenomena ini disebut snowball Earth, atau bumi bola es. Bukan cuma lapisan es tipis loh. Pembukaan air lautnya bisa mencapai ketebalan 1 km. Berdasarkan bukti geologi, bumi diperkirakan sudah pernah membeku total sebanyak 3 kali. Saat fenomena ini terjadi, suhu rata-rata permukaan bumi merosot sampai minus 50 derajat Celcius. Lautan menjadi sangat asin karena air tawarnya membeku semua. Suhu air laut saat itu dicatat mencapai minus 15 derajat Celcius. Bagaimana ilmuwan tahu bumi pernah beku total? 1. Jejak gelombang es di khatulistiwa. Ditemukan lapisan sedimen es di wilayah khatulistiwa yang terbukti terbentuk secara lokal, bukan karena pergeseran lempeng benua. 2. Lapisan besi tanpa oksigen. Ditemukan endapan zat besi murni di laut. Besi itu gampang banget teroksidasi kalau ada oksigen. Karena besinya tidak teroksidasi selama jutaan tahun, artinya lautan terisolasi total dari udara luar
oleh lapisan es tebal. 3. Hilangnya tanda fotosintesis. Sedimen karbon menunjukkan saat itu hampir tidak ada aktivitas fotosintesis di bumi. Tumbuhan dan alga mati total. Kalau snowball Earth ini terulang lagi, teknologi canggih manusia tidak akan ada gunanya. Tumbuhan mati, pasokan oksigen habis, rantai makanan putus, transportasi lumpuh karena laut membeku, pembangkit listrik mati, dan kita bakal kehabisan energi dalam hitungan hari. Kita bakal punah seketika. Tadi kita bahas dinginnya bumi yang bisa sampai minus 50 derajat. Sekarang, seberapa panas bumi kalau lagi musim panas asli? Sekarang, 90 juta tahun lalu, di zaman dinosaurus, suhu rata-rata permukaan bumi mencapai 36 derajat Celcius. Sebagai perbandingan, suhu rata-rata bumi hari ini cuma sekitar 15 derajat Celcius. Bayangkan, kalau suhu rata-rata bumi dinaikkan 20 derajat dalam hari ini, di zaman itu, suhu permukaan air lautnya saja mencapai 40 derajat Celcius, sama kayak air hangat di bak mandi. Yang bikin merinding, perubahan dari zaman es yang super dingin ke musim panas yang super terik itu bisa terjadi sangat cepat secara geologis. Bukan bertahap jutaan tahun, tapi bisa melonjak cuma dalam rentang ribuan tahun gara-gara efek rantai, atau disebut dengan domino effect. Kenapa suhu bumi bisa melonjak atau merosot secara drastis? Penyebab utamanya adalah gas karbon dioksida. Dulu, 2,4 miliar tahun yang lalu, bumi sangat panas karena atmosfernya penuh gas karbon dioksida. Tapi, begitu organisme bernama alga hijau biru lahir, mereka mulai menyerap gas karbon dioksida dan memproduksi oksigen lewat fotosintesis. Efek rumah kaca hilang dan bumi mendadak pingsan, membeku jadi bola es. Nah, sekarang bayangkan kebalikannya. Kita manusia sedang memompa jutaan ton gas karbon dioksida ke atmosfer. Kita sedang secara sadar mencairkan es di kutub. Apa bahayanya kalau es di kutub mencair? 1. Permukaan laut naik 70-120 meter. Semua kota pesisir di dunia bakal tenggelam total. Miliaran orang harus mengungsi ke daratan tinggi, memicu perebutan wilayah dan perang dunia. 2. Bangkitnya virus purba. Pada tahun 2023, ilmuwan Perancis berhasil mencairkan 13 jenis virus purba dari lapisan tanah membeku di Siberia. Begitu dicairkan, virus-virus berumur puluhan ribu tahun itu langsung aktif kembali. Kutub utara dan selatan itu sebenarnya adalah segel yang mengunci ribuan virus purba yang belum pernah dilihat manusia. Tubuh manusia modern sama sekali tidak punya antibodi untuk melawan mereka. Jika es mencair, segel itu terbuka, dan monster mikroskopis itu akan lepas ke dunia. Kesimpulannya, spesies manusia itu sebenarnya sangat-sangat beruntung. Kita lahir di masa jeda zaman es yang suhunya pas banget buat kita hidup. Kondisi ideal seperti ini sangat langka dalam sejarah bumi. Sedikit saja suhu bumi naik atau turun berlebihan, tempat ini bakal berubah jadi neraka buat manusia. Jadi, menjaga lingkungan bukan cuma soal menyelamatkan bumi, tapi menyelamatkan diri kita sendiri dari kiamat yang kita ciptakan sendiri. Gimana menurut kalian? Lebih nakut-nakutin bumi membeku jadi bola es, atau es mencair dan melepaskan virus purba? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye-bye.